Mem, tadi aku mengunjung teman aku yang lagi sakit loh. Terus reaksinya dia bagaimana? Bahagia. Wow, puji Tuhan. Iya Mem, aku juga memberikan dia bunga-bunga dan aku mendoakan dia supaya cepat sembuh. Hillary, bagus sekali apa yang kamu lakukan, Hillary. Hillary tahu tidak, di dalam Alkitab juga dikisahkan banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan mereka dilayani oleh para rasul. Oh iya Mem. Iya, Hillary mau tahu nggak ceritanya? Mau Mem? Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Para rasul sangat sibuk. Banyak orang percaya bergabung dengan gereja yang baru. Beberapa dari anggota baru itu adalah para janda. Beberapa yang lain adalah orang tua. Semua membutuhkan makanan dan pemeliharaan. Para rasul tidak dapat berkhotbah dan mengajari dan memberikan makanan pada saat yang bersamaan. Jadi orang-orang percaya memilih 7 orang yang disebut diaken untuk membantu. Stefanus adalah salah satu diaken tersebut. Dia diberkati dengan berlimpah oleh Allah. Dia menyejukkan dan menguatkan orang banyak. Dan Allah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mujizat yang besar. Setiap orang di dalam gereja mengasihi Stefanus. Bagaimanapun juga orang Yahudi di kota itu tidak menyukainya. Mereka membenci pengajarannya tentang Yesus. Kata-kata Stefanus sangatlah berkuasa sehingga orang-orang Yahudi ini tidak dapat membatanya. Mereka mau menghentikannya. Apakah yang mereka dapat lakukan? Mereka memutuskan untuk membayar beberapa orang untuk memberikan saksi dusta tentang Stefanus. Dusta itu mengacaukan semua orang-orang biasa, para pemimpin, dan guru-guru hukum. Para pemimpin mengirim orang untuk membawa Stefanus ke sebuah pertemuan dan mereka mengundang para saksi dusta. Jadi mereka dapat menuduhnya. Para pemimpin memandang Stefanus dengan seksama. Mereka mengharapkan Stefanus ketakutan. Sebagai gantinya, wajah Stefanus bersinar-sinar. Alkitab mengatakan bahwa wajahnya kelihatan seperti wajah seorang malaikat. Imam besar menghardik Stefanus. Apakah hal ini benar? Dia sedang berbicara tentang dusta yang telah dikatakan tentang Stefanus. Stefanus tidak menjawab ya atau tidak. Sebagai gantinya, dia mulai menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Dia berbicara tentang rencana Allah dengan mengirim seorang juru selamat bagi dunia. Pertama, Stefanus mengingatkan mereka tentang janji Allah kepada Abraham. Kemudian, dia berbicara tentang anak Abraham, Ishak, dan mengingatkan para pemimpin bagaimana Allah telah menggunakan Yusuf untuk melindungi keluarga Yakub selama masa pacelik yang mengerikan. Kemudian Stefanus mengingatkan mereka tentang Musa. Musa telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi mereka berpaling menentang Musa. Para pemimpin orang Yahudi yang keras kepala. Dia berkata, "Engkau tidak memberikan hatimu kepada Allah. Kamu tidak mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepadamu. Para pendahulumu seperti ini, dan kalian sama aja seperti mereka. Bapak-bapakmu berusaha untuk menyakiti hati nabi yang pernah hidup. Nabi-nabi itu telah mengatakan dulu bahwa seorang yang benar akan datang. Tetapi para leluhurmu membunuh mereka. Dan sekarang engkau telah berpaling melawan seorang yang benar dan telah membunuhnya." Maka terjadilah setiap orang mulai berteriak serentak. Beberapa pemimpin sangat marah sehingga mereka menggertakkan gigi mereka. Tapi Stefanus tetap tenang, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia bahkan tidak mendengar suara kebisingan tersebut. Stefanus melihat ke atas. Dia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang lain. "Lihat," dia berseru. "Saya melihat langit terbuka, dan saya melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
Para pemimpin menutup telinga mereka dengan tangan mereka dan berlari menuju Stefanus. Mereka menyeretnya ke jalan raya, ke jalan-jalan di luar kota, dan mereka melempari Stefanus dengan batu. Stefanus mati dengan tenang, sama seperti yang dilakukan kepada Yesus. Stefanus berdoa juga. Dia bertelut dan berseru dengan suara yang keras, "Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka." Setelah doa belas kasihan ini, dia meninggal. Stefanus telah menguatkan orang percaya saat dia memperhatikan kebutuhan. Roh Kudus memenuhinya dengan kasihnya kepada orang lain. Roh Kudus mau agar kita menolong orang lain sama seperti yang dilakukan oleh Stefanus.